Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini. Ya, bagi saya malam ini sudah kebiasaan kalau tidurnya itu sudah kadang larut malam, guys. Ya, mungkin kebiasaan saya, mungkin juga kebiasaan teman-teman yang memang berjibaku dengan ilmu. Ya, selalu mungkin kebiasaannya menyelesaikan berapa lembar buku sebagai konsumsi intelektual, dan memang itu sudah satu habit, kebiasaan bagi para pemikir selalu menyibukkan dirinya dengan aktivitas membaca dan menulis. Ya, bila perlu apa yang dia baca itu didiskusikan di tengah-tengah para aktivis, para pemikir yang ada di luar sana. Guys, pada malam ini, dikala orang sedang tidur, alangkah baiknya kita bincang-bincang lepas lah. Kalau kita hanya terfokus pada satu tema, mungkin kita akan berhadapan pada satu rezim tema yang memang tidak bisa kita berbicara yang lainnya karena fokus pada tema itu. Saya coba berpikir dalam suasana gelap gulita dikala orang sedang tidur. Maka terkadang hayalan dan pikiran kita tertuju pada sesuatu yang sangat misterius dalam hidup, yaitu mengenang eksistensi kita ketika kita mangkat ataupun meninggalkan dunia ini. Begitu gelapnya kuburan, tanpa sanak saudara, tanpa anak, tanpa istri, tanpa kedua orang tua, tanpa adik-adik dan kakak-kakak kita, serta teman-teman seperjuangan. Karena memang sudah itu yang terjadi pada diri kita ketika kita berada di alam kubur. Tetapi terkadang acap kali kegelapan kuburan ini, kalau kita mengambil sebuah ibroh permisalan, bahwa memang terkadang sebagian manusia cara pandangnya gelap, memandang sebuah perspektif hidup. Kegelapan pikiran menyebabkan kita akan susah menangkap kebenaran-kebenaran orang lain atau pendapat-pendapat orang lain, karena menganggap cara pandang mereka tidak sesuai dengan alur cara berpikir kita. Guys, sudah saatnya kita menghadapi tantangan zaman yang datang silih berganti. Kalau permisalan tadi bahwa kehidupan kita tanpa sanak saudara, tanpa anak, tanpa istri, tanpa orang tua, tanpa teman-teman seperjuangan itu ketika kita berada dalam kuburan. Maka untuk menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks dan memiliki challenge, tantangan yang begitu besar, maka ini dibutuhkan satu sugesti bagi kita para petarung, para pemegang proyek kehidupan. Maka kita selalu siap menghadapi tantangan itu. Setiap diri punya tantangan masing-masing. Mau kecil, mau besar, yang kaya dan yang miskin, para dosen, para guru, para birokrat,
para hakim, para jaksa, para polisi, gubernur, wali kota, bupati, para anggota dewan sudah pasti memiliki tantangan dalam berbagai aktivitas mereka. Yang acap kali tantangan itu merupakan bagian daripada dinamika hidup. Ketika kita melihat sebuah tantangan ada di depan kita, terkadang kita menghadapi tantangan itu dengan kacamata minus. Seakan-akan sudah tidak ada harapan ketika kita menghadapi tantangan yang begitu besar datang. Yang namanya orang menggunakan kacamata minus, maka pandangan mereka melihat realita itu sudah tidak normal. Penuh dengan sensitivitas, penuh dengan ketidakpercayaan. Rasa self confidence, rasa percaya diri itu sudah hilang. Artinya orang yang menggunakan kacamata minus memandang bahwa sudah berada di jalan buntu, hidup sudah kepepet. Ketika menghadapi masalah yang begitu besar, guys, mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan sekitarnya. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita tolerir dalam perspektif masa depan. Karena orang yang menganggap bahwa segala sesuatunya sudah terjadi pada dirinya, sehingga tidak mampu mencari win-win solusi untuk keluar dari masalah atau tantangan tersebut, maka ini adalah orang yang pasif, orang yang defensif, yang bertahan, tidak ofensif. Karena bagi saya bahwa tantangan itu adalah sebuah media, rangsangan untuk membentuk jiwa dan pikiran kita ini agar selalu berbuat yang terbaik. Tidak ada satu gerakan dalam hidup ini tanpa tantangan. Ketika orang berani lari dari tantangan, maka ia telah melawan fitrah alamiahnya sendiri. Guys, inilah kehidupan. Maka ketika kita berhadapan dengan satu kehidupan yang sangat menantang, kemudian kita coba mengambil satu barometer bahwa tantangan-tantangan hidup ini bahwa akan mendewasakan cara pandang kita melihat sebuah kehidupan. Metafor Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berinisiatif untuk merubah nasibnya sendiri. Esensi perubahan itu ada pada paradigma mindset, kalau katanya Thomas Kuhn. Paradigma, laba-laba pemikiran kita yang harus kita rubah. Ketika kita semakin sensi, kemudian ketika kita semakin melihat tantangan itu bukan sebuah peluang, maka di sanalah sebuah kegagalan yang besar yang akan kita hadapi. Dalam proyeksi apapun, tak terkecuali dalam permasalahan cinta, maka keraguan kita terhadap pasangan kita itu merupakan kegagalan yang fatal untuk membangun jembatan, the bridge for the future, jembatan untuk masa depan. Bagaimana mempertahankan sebuah harapan kalau didasarkan oleh sebuah keraguan dalam cinta? Dalam meraih impian dan masa depan untuk menjadi sesuatu yang terbaik melampaui orang lain, itu dibutuhkan tantangan.
apapun dalam hidup ini, apapun mereknya, siapapun dia, tantangan akan datang silih berganti dalam hidup. Apa yang kita risaukan? Orang yang bebas dengan dirinya, orang yang sudah menganggap telah bahagia untuk dirinya walaupun dia berada dalam kemiskinan, ketiadaan, menganggap bahwa segala sesuatunya adalah cobaan dan tantangan yang datang dari Allah. Terkadang doa-doa kita yang kita lantungkan, proposal doa kita kirimkan kepada Allah, harapan kita secepatnya dikabulkan, tetapi Tuhan mungkin berkata lain. Doa-doa kita dikumpulkan, mungkin tidak dikabulkan di dunia ini, mungkin di akhirat nanti Allah akan menyampaikan, membalas doa-doa kita, dan membuat kita terkadang kaget. Apakah ini? Maka Tuhan berkata, doa-doa kamu selama ini, selama kau hidup di dunia, mungkin doa kamu ingin cepat kaya, ingin punya segala-galanya, ingin cita-cita terkabulkan, ingin menjadi orang besar. Mungkin di dunia saya pending, saya cancel, tapi semua ekspektasi doa itu saya serahkan, saya akan berikan kepada Anda. Mungkin ketika kita berada di alam barzah, maka apa yang kita risaukan, guys? Hari ini saya berada dalam suasana yang tenang, dikala orang sedang tidur, dikala orang sedang mimpinya, dikala pada puncak kulminasi menghadapi sebuah kenikmatan dalam tidur. Tapi bagi saya, bahwa kenikmatan malam itu hanya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan pesan-pesan kebenaran kepada siapapun. Berhenti menilai seseorang karena banyak orang yang bertopeng di sekitar kita. Dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalam hati manusia siapa tahu. Gagalnya manusia memanusiakan dirinya bukan dia bodoh secara intelektual, tetapi ia tidak pernah mengetahui siapa sesungguhnya dirinya, sehingga mengantarkan dia lupa kepada Sang Kholik. Alvin Toffler pernah berkata bahwa suatu saat manusia akan mengarungi samudra dunia ini sampai ke langit, merambat sampai ke bumi, mengeksplorasi alam. Tetapi pada era itu manusia lupa mengeksplorasi hatinya mereka. Kolbun, lupa mereka mengenal hati mereka. Terkadang kita lebih banyak mengaji di luar daripada mengaji di dalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka jangan membuat diri kita, hati ini, jiwa ini, ruh ini yatim tanpa memberikan sesuatu asupan gizi ilahiyah yang kita tujukan kepada hati ini, ruh ini, jiwa ini. Maka apalah artinya kebebasan? Kebebasan kalau pada akhirnya jiwa pikiran kita tidak bebas untuk berekspresi. Kalau takut untuk dinilai, takut untuk dikritik, takut untuk diberikan masukan, maka enyahlah di muka bumi ini, karena dunia ini adalah tempat di mana segala bentuk rupa, jiwa, pikiran, kritikan, ini sudah merupakan santapan bagi manusia yang ingin maju.
santapan manusia yang ingin berkembang. Karena tanpa tantangan, tanpa kritikan, mungkin kita tidak akan mengetahui sejauh mana kekurangan kita dalam menghadapi sebuah dinamika perkembangan hidup. Kita tidak mampu menilai diri kita. Karena yang dapat menilai diri kita adalah manusia. Walau pada hakikatnya penilaian manusia sifatnya subjektif. Subjektivitas itulah yang sesungguhnya yang harus kita filter dalam menilai sebuah esensi kehidupan. Atau merambah, memahami, dan menilai hakikat posisi seseorang dalam hidup. Buku ini yang saya pegang ini adalah buku karangan Toto Tasmara menghadapi tantangan zaman. Di cover, ketika saya buka covernya ada tulisan bahwa berhentilah mencaci maki kegelapan, lebih baik kau nyalakan secerca cahaya bagi mereka yang kegelapan. Tebarkan iman dengan cinta, gubahlah dunia dengan prestasi, jadikan hidupmu penuh arti. Setelah itu bolehlah bersiap untuk mati. Kalau kelak datang hari perjumpaan, basahkan bibirmu dengan ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Guys, saya sangat terinspirasi pada isi buku ini, pada halaman yang ketiga, yaitu peluang dan tantangan. Guys, ada satu ungkapan bahwa tidak ada satu gerakan di muka bumi tanpa resiko. Maka mereka yang mencoba menghindari resiko adalah manusia pengecut yang melawan fitrah alamiahnya. Hidup akan terasa indah justru ketika kita mampu keluar dari permainan yang penuh dengan resiko sebagai pemenang. Sebaliknya, sang pengecut adalah mereka yang kehilangan arah dalam hidupnya. Hilang semangat dan kemauan. Sukanya mencari kesalahan orang lain tanpa melihat siapakah sesungguhnya diri dan keberadaan manusia yang menjadi olahan pikiran kita. Mereka itu membiarkan waktu tanpa makna dengan merasa tak berdosa sedikit pun. Keputusan yang ditetapkan sangat menyakitkan. Terkadang pandangan yang sifatnya subjektif itulah yang mengarahkan kepada sakitnya pikiran, sakitnya hati, sakitnya jiwa. Karena mereka-mereka itu telah mengidap penyakit over paranoid yang berlebihan. Sehingga dalam menentukan pilihan dan menentukan pandangan atas seseorang itu berdasarkan sifat subjektivitas mereka, tidak berdasarkan objektivitas. Mereka itu tidak memikirkan sesuatu dengan hati nurani. Ingat guys, terlalu banyak orang yang bertopeng di sekitar kita. Topeng kepalsuan, topeng kemunafikan, topeng keserakahan. Semua itu adalah penyakit. Semua itu adalah hambatan untuk progresivitas manusia dalam membangun sesuatu, terlebih dalam perkawanan dan pertemanan dalam hidup.
Kenali seseorang bukan hanya pada wajah keasliannya, tetapi karakter, jiwa, pertumbuhan, perkembangan, kemudian cara pandang, cara pergaulan, aktivitas kehidupan. Maka di sanalah akan tampak kejujuran. Siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur dalam hidup ini. Karena ketidakjujuran adalah musuh kita bersama. Tapi terkadang orang yang jujur itu dikucilkan. Terkadang orang yang jujur itu menjadi common enemy, musuh bersama. Tetapi bagi orang-orang yang jujur itu, ketika berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar, ketika dikucilkan, ketika dijauhi, maka biarlah Tuhan yang membalas apa yang mereka perbuat terhadap mereka-mereka yang jujur. Itu semua adalah cobaan iman. Maka Tuhan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Dalam hidup ini tergantung pandangan perspektif kita menilai kehidupan. Bahkan dalam hadis qudsi Tuhan pun juga pernah berfirman bahwa saya tergantung perspektif dari hambaku. Apapun pandangan kita tentang Tuhan, maka itu tergantung dari pandangan kita. Tapi beda dengan manusia. Terkadang pandangan-pandangan itulah yang menyebabkan kita tersungkur, tidak mau mengambil hikmah. Bukankah segala sesuatunya ini adalah untuk mengejar sebuah kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat? Maka terkadang kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain dan lupa meneropong kesalahan dan aib diri sendiri. Mereka sang pengecut. Mereka itu sang pengecut. Sang pengecut adalah tipe makhluk melata yang tak memiliki sebuah kebijaksanaan. Dirinya telah dipenjarakan oleh rasa was-was dan diperbudak oleh rasa takut akan kegagalan. Karena engkau pernah mengeluh tentang beratnya tantangan kehidupan, maka keluhan itu harus disikapi dengan sikap yang positif. Keluhan itu bukan malah menjadi hal yang sifatnya destruktif, merusak keberadaan diri kita, sehingga kita tidak mampu keluar dari masalah. Satu masalah telah terselesaikan, akan datang segudang masalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam mencari kesalahan orang lain, mengurusi aibnya orang lain. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuba liman sagalahu aibu an uyubin nas." Berbahagialah manusia yang disibukkan oleh aibnya sendiri, tanpa sibuk mencari tahu, menceritakan, membongkar aibnya orang lain. Oleh karena itu, apalah arti hidup kalau pikiran kita, jiwa kita penuh dengan hal yang sifatnya negatif dalam pikiran orang. Kita inginkan diri kita
dalam pergaulan apapun, dalam pertemuan apapun, kehadiran kita dirindukan, ketiadaan kita ditangisi dan dipertanyakan. Ini merupakan ciri orang yang telah selamat untuk dirinya. Dia tidak membawa kekayaan, tidak membawa jabatan, tetapi membawa moralitas, membawa estetika pergaulan. Dia tidak suka menjas, tidak suka memvonis orang, tidak menilai orang. Ketika memutuskan satu perkara, maka dipikirkan dengan matang-matang, bukan karena emosi. Apa yang harus kita lakukan? Yang terbaik dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadikan generasi muda kita memiliki wawasan yang berkualitas, wawasan yang progresivitas, wawasan yang inovatif. Maka sudah saatnya hari ini pemuda harus menjadi tumpukan harapan umat. Maka Imam Syafi'i pernah berkata bahwa inna fi yadi suban amrul ummah. Pada tangan pemuda-pemuda itu terletak urusan umat. Wa fi aqdamiha, dan di pundaknya hayataha, kehidupan umat. Urusan umat ada pada tangan pemuda. Kehidupan umat ada di pundak pemuda. Maka Kiai Haji Toto Tasmara pernah berkata, sudah saatnya kita menciptakan generasi yang berotak Jerman, yang bersemangat Jepang, berhati Mekah dan Madinah, dan berkebudayaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah otaknya Jerman, semangatnya Jepang, hati dan perasaannya, keimanannya Mekah dan Madinah, kebudayaannya Indonesia, maka itulah yang dikatakan pemuda yang holistik, pemuda yang universal, pemuda yang memiliki kapasitas karakter building yang mantap, sehingga mampu menciptakan yang terbaik dalam hidup, memberikan win-win solusi terhadap masyarakat. Apa artinya menjadi seorang pemuda yang hanya numpang hidup, menjadi benalu masyarakat, sampah masyarakat? Maka benar kata Rocky Gerung, untuk menciptakan karakter tidak perlu dibeli. Karakter akan hadir dengan sendirinya. Karakter itu karena nurani kita untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Maka segala sesuatunya tidak bisa diukur dengan uang. Gagalnya manusia karena tidak memiliki karakter yang baik, sehingga berdampak pada pemikiran yang negatif, jiwa yang labil, sehingga tidak mau ada orang yang menyainginya. Ini kehidupan. Andaikan dunia ini ditempati oleh orang-orang yang jenuh, orang-orang yang stres, mungkin dunia ini sudah miring. Tetapi keseimbangan dunia, ada yang stres, ada yang bahagia, ada yang menangis, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin. Seimbang, sehingga keseimbangan dunia masih terjaga. Tetapi dunia ini sudah meminta kepada Allah, ya Allah, hancurkan saya. Karena sudah banyak orang-orang yang munafik, orang yang berbuat dosa di dalam diriku, maka saya tidak suka dengan mereka. Mereka berada dalam diriku, hanya menciptakan permusuhan, perbedaan dibesar-besarkan, ingin menang sendiri, tidak mau dikritik, membenarkan pandangannya mereka sendiri, dan menafikan pandangan-pandangan orang lain. Berbuat kezaliman, diperintahkan untuk memakmurkan alam yang ada pada diriku, tetapi malah merusak alam yang ada pada diriku. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.
Guys, kalau kita berbicara tentang semangat, maka semua orang punya semangat. Siapa sih yang tidak pengen kaya? Siapa sih yang tidak pengen cerdas? Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya miskin. Tetapi guys, semua itu adalah cobaan. Sejauh mana cobaan itu kita terima? Sebagaimana sebuah pepatah Arab, as-sabru kas-sabri murun fi mazaqatihi lakin awaqaibahu ahla minal asali. Bahwa yang namanya kesabaran itu laksana pohon pahit yang pahit. Namun buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Tunjukkan aksimu, tunjukkan ekspresimu. I'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jangan ingin dilihat oleh manusia dalam sisi dedikasi, loyalitas dalam pekerjaan. Bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, niat untuk membangun, niat untuk mencerdaskan. Insya Allah, Allah akan melihat, Rasul akan melihat, kaum mukminin akan melihat hasil dari kreativitas, inovatif dari pekerjaan yang kau lakukan. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pecundang, yang culas, yang tulus, yang fulus, sudah berada dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, maka monyet di hutan pun juga bekerja. Kerja, tapi penuh semangat, penuh loyalitas. Jangan pernah dari buah pekerjaan kita ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji, ingin dihargai. Tetapi biarkanlah alam semesta yang akan menyampaikan. Pikiran kita ini adalah apa yang akan menjadi corong. Jiwa kita akan menjadi penyemangat dalam memberikan sesuatu untuk membangkitkan harapan dan keinginan kita. Maka pikiran dan jiwa harus menyatu. Melaksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Guys, inilah sudah kehidupan Roy Ahmad Sersan 3. Kalau orang sedang tidur, maka saya mencuri-curi waktu untuk menuntaskan 1 lembar, 2 lembar buku. Ya, harapannya deh bisa juga saya berbagi dengan teman-teman. Ketika kita baca buku, kita semangati diri kita semangati teman-teman. Buah-buah hasil dari buku yang kita baca dapat kita terapkan, dapat kita sampaikan dalam dunia-dunia wadah-wadah diskusi ataupun dalam media perkuliahan. Tapi ini sebuah tantangan bagi kita. Kalau hari ini tidak mau berubah, maka kapan lagi?
Buya Syafi'i Ma'arif pernah berkata, umat Islam hari ini jangan seperti burung pipit yang hanya mampu menari dari kembang satu ke kembang yang lain. Tetapi jadilah burung Raja Wali yang mampu menetap masa depan dunia dengan bola mata tajam dan berwibawa. Thanks. Terima kasih guys. Kalau ada baiknya, ya diambil. Kalau banyak yang tidak baiknya, ya, itu sudah bagian daripada kekurangan saya. Karena tidak ada yang sempurna dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam, selamat mimpi indah. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupakan kematian, karena kematian adalah kesan misteri dan setiap manusia dan satu makhluk akan mengalami kematian. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang terbaik adalah illa man atallah biqalbil salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Good luck. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.